Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Terima kasih kepada Tuhan buat kasih setianya yang terus dinyatakan di sepanjang hidup kita. Bahkan kita mau bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur buat darah yang sudah tercurah untuk menebus hidup kita. Kita bersyukur buat tubuh yang terpecah-pecah yang justru mempersatukan kita. Sehingga kita boleh ada di dalam satu kesatuan kasih Kristus yang nyata. Kita bersyukur pagi hari ini, ya kasih setia Tuhan itu terus kita nikmati sepanjang hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Allah, sepanjang malam Engkau sudah pelihara kami, Engkau lindungi, jagai, dan berkati kami di dalam tidur kami. Hingga pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datangnya daripada-Mu. Bahkan kami boleh menikmati berkat yang telah Engkau sediakan. Sebagaimana firman-Mu berkata, Engkau menyediakan berkat-Mu bagi orang-orang yang Kau kasih pada waktu kami tidur. Dan ketika kami bangun hari ini, kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu. Dan sepanjang hari ini bersama dengan Engkau, kami akan menikmati setiap berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini. Kami tinggikan nama-Mu, kami puji Engkau, kami sembah Engkau, sebab Engkau Allah yang setia bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pagi hari ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
bagimu segala pujian dan kemuliaan, ya ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan, sebab kasih setiamu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab kasih setiamu besar dalam hidup kami Tuhan, sebab kasih setiamu haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada kata-kata yang indah yang dapat kami berikan kepadamu untuk membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, selain kami bersyukur, kami memuji nama-Mu, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh
baik bagi kami. Kau selalu baik selamanya. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Haleluya. 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 Kami bawa korban syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami bawa korban syukur kami yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Yesus Tuhan. Kau Raja, Kau Allah, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami sembah sebab Kau layak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sungguh kami berterima kasih buat hari ini yang Kau jadikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Ya, terima kasih
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kami berterima kasih dan kami naikkan syukur kami kepadamu buat kasih setiamu yang besar dalam hidup kami, yang kau nyatakan setiap hari dalam hidup kami. Sebab itu kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena kasih setiamu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Sebab itu kami berterima kasih kepadamu. Dan kami mau berkata, Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Dan Engkau selalu baik bagi kami. Dalam segala perkara yang kami alami, kami mau tetap berkata Engkau baik bagi kami. Sebab itu kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini. Biarlah sepanjang hari yang baru ini, kami mengalami dan menikmati kebaikan-kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam bisnis usaha pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, di dalam seluruh aspek hidup kami. Sebab kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Sebab itu Bapa, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Bapa, kami mau siapkan lagi hati kami menjadi tanah yang gembur untuk ditaburi benih firman-Mu. Dan Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami akan lakukan firman-Mu. Supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ucap syukur. Kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kong. Ya, selamat pagi semuanya. Ya. Shalom. Halo. Tuhan berkati. Pagi yang indah, kita masih bisa bernapas karena atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita sudah mau hampir-hampir ke penghujung di Mazmur 119 ini. Jadi hari ini kita mau membaca ayat Mazmur 119 yang ayat ke 173. Ya. Saya akan bacakan, biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih tita-titamu. Sekali lagi saya bacakan,
biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih tita-titamu. Kita banyak belajar, kita banyak merenungkan di Mazmur 119 ini, bahwa pemazmur selalu berkata, dia akan selalu memberi teladan buat kita, bahwa dia selalu bersandar, berharap, dan menyerah seluruh hidupnya kepada Tuhan. Saya percaya di ayat 173 ini juga, dia berkata, biarlah tanganmu, di situ huruf besar yaitu tangan Tuhan, menjadi penolongku, ya kan? Jadi kalau kita sudah, kalau bahasa sehari-hari mungkin contoh sederhana, kalau kita sudah percaya kepada seseorang, ya kan, yang sudah pernah berbuat yang terbaik dan bisa dilihat dengan mata kita bahwa orang-orang itu menjadi teladan, tentunya kita sebagai manusia, ya kan, masih manusia ini, belum kenal Tuhan. Tentu kita berharap kalau ada masalah kita datang tolongi kita kan. Nah, tapi hari ini kita sudah kenal Tuhan, kita dipilih dan dijadikan anak Tuhan. Tentunya kita punya Bapak yang luar biasa, yang punya kekuatannya tidak ada tandingannya. Maka di sini ya kan pemazmur bilang, biarlah tanganmu, ya, biarlah tangan Tuhan yang dipenolong. Jadi kita semua di sini tentunya selalu berharap dan percaya Tuhan itu punya kuasa yang lebih besar di atas segala-galanya. Jadi kita tak usah khawatir. Tetapi pertanyaan-pertanyaan dari diri saya juga pernah. Kenapa Tuhan saya sudah hidup, ya kan? Sudah melayani juga, bantu melayani, ya kan? Tetapi kadang-kadang ada hambatan dan hambatan. Ya, kita manusia kan banyak keluhan yang seperti itu. Ya, kita maunya Tuhan tuh ngikuti kita, bukan kita ngikuti Tuhan. Jadi hal-hal seperti ini banyak setiap hari kita jumpai, kita temui, bahkan kadang-kala kita tanpa sadar, ya kan? Kita juga seperti itu masih ada. Tetapi kita belajar dengan Mazmur 119 ini dari ayat 1 sampai 178 ini, ya kan, kalau nggak sampai 176, ya kan, kita banyak mengerti, sudah mulai mengerti dan mengerti. Jadi saya hari ini ya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah diam, tidak pernah tidur, tidak pernah terlambat. Seperti dikatakan di Mazmur 37 ayat ke-28, ayat ke-28 berkata begini, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu cinta pada janjinya. Ya, Tuhan itu pasti akan menepati apa yang Dia firmankan. Ya, ada lagu mengatakan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat. Jadi saya yakin dan percaya, ya kan, Tuhan itu dia kan adalah pan dalam setiap hidup kita. Kalau kita mau andalkan Tuhan. Tetapi kalau kita hanya setengah-setengah andalkan Tuhan, ya kan, pasti kita diproses. Karena sebagai seorang pemimpin juga, kita tahu sebagai seorang tua, sebagai orang tua juga, kita ingin mengajar anak-anak kita hidup, ya kan, sesuai dengan apa yang kita ketahui lebih baik untuk masa depan mereka. Jadi kita selalu mengajar anak kita itu satu proses. Tapi kita harus tahu, kalau dulu kita ngajar dengan apa yang kita dapat dari orang tua kita. Tapi hari ini kita harus mengajar anak-anak kita apa yang kita ketahui dari firman yang sudah kita pelajari tiap pagi ini. Ya kan? Kalau tidak, ya kan, kita akan mengalami banyak kekeliruan. Tentunya seperti di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, ya kan? Berkata begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara
kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi terus terang aja, kita ini terpisah antara bapak dan anak ini adalah karena apa? Karena dosa kita. Di sini dijelas katakannya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi kita ini suka berbuat jahat. Di pelajaran pria, kenapa bangsa Israel tidak sampai ke tanah perjanjian, ya, yang penuh dengan susu dan madu? Salah satu dosa adalah berbuat jahat. Ya. Jadi berbuat jahat ini adalah bagi kita suami istri, ya kan? Ini sangat sering terjadi. Padahal kita ngomong, saya mengasihimu, saya mencintaimu, tapi kita berbuat jahat. Apa berbuat jahat di sini? Yaitu kita selalu mau menang sendiri, mau ikut gaya kita. Pokoknya semua orang lain salah. Ya kan? Tidak ada yang namanya istrinya sudah baik-baik, masak, mungkin garamnya kurang, ya. Karena dia nggak pakai garam dari Madura, mungkin garam yang sudah steril, kurang asin, dimarahin. Keasinan dimarahin. Itu juga berbuat jahat. Karena dia tidak bisa menampilkan kasihnya kepada orang yang terdekat yang Tuhan tempatkan sebagai pewaris kerajaannya. Jadi saya mengajak kita hari ini, ya kan, Tuhan pasti mau menolong kita. Tapi di sini yang memisah kita ada Tuhan dan kita itu perbuatan jahat kita. Jadi saya mengajak kita kepada para suami-suami dan istri-istri, marilah semakin hari kita semakin belajar, membuka diri. Ya, tanya sama istri. Saya kan kalau ngajar-ngajar saya bilang, coba tanya kepada istri, ya kan. Suami-suami itu harus mulai dulu. Jangan, istri aku beda pernah tanya, jangan, ya kan. Suami itu sumber, dia harus memulai dulu, ya kan, untuk menunjukkan kasihnya, ya. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita hanya menuntut kita tidak akan dapat apa-apa. Tapi belajarlah hari-hari ini kita semakin harus memberi. Ya kan? Jangan melihat. Ya, saya banyak lihat. Kemarin saya berjalan satu sama tetangga saya, ya kan? Dia kenal kepada teman saya. Dia bilang, "Kamu begini. Oh ya, saya orang ini. Oh, saya kenal," saya bilang, "dengan teman kamu." Ya kan? Oh ya. Tapi dia bilang apa? Teman kamu itu orangnya mau menang sendiri. Ya kan? Kalau tidak ada yang untung buat dia, ya kan? Dia tidak mau. Ya kan? Ya, saya diam aja lah, ya kan? Saya mangguk-mangguk aja karena saya tidak tahu, saya tidak mau menghujat dan sebagainya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus mulai menyeimbangkan hidup kita ini bagaimana supaya Tuhan berkenan. Jadi kita nggak bisa semuanya mau menang sendiri, ya. Para suami-suami saya mengajak, ya kan. Juga ini hari Senin, besok juga saya akan membawa pelajaran ini bahwa tentang berbuat jahat ini, ya kan. Karena terus terang aja, Tuhan itu bukan tidak berkenan, Tuhan itu selalu mau anak-anaknya diberkati, tapi yang menghalang berkat itu adalah perbuatan kita sendiri. Ya. Yang kedua juga ada yang saya pernah layani, ya. Hanya masalah sudah beberapa pelayan yang masuk ke sana tidak berhasil. Kenapa? Si istri ini merasa tidak bisa aman untuk mengungkapkan. Ketika saya tidak mau harus masuk, dia ngomong apa? Gimana tidak sedih sebagai istri, ya kan? Ya, dompet kami ini berdua tuh berbeda. Hah? Jadi saya ini terus terang aja, ya kan, hidup sangat prihatin.
Uang dia, uang saya, uang saya. Jadi untuk apa saya berkeluarga, dia bilang. Nah, saya mau ngajak juga, ya, kita ini harus saling percaya. Karena apa? Dia bilang, oh, saya tanya suaminya, kenapa? Saya takut dia mau menggunakan uang sembarangan. Nah, ini keliru. Saya bilang keliru. Kenapa keliru? Sebagai seorang suami harus percayakan istri. Karena dia penolong kita. Tapi kita tahu, setiap manusia ada bagian kelemahannya yang harus menjadi, itulah, saling mementor. Ya, maka saya selalu percaya sama istri saya pegang uang. Ya, saya percaya karena apa? Saya tahu, ya. Kadang istri saya tuh ngomong mau gini, bagus itu. Saya bilang kalau bagus mau beli ya beli aja. Tapi karena dia udah ngerti firman, ya, dia harus menggunakan uang tuh uang Tuhan, bukan uang kita. Cuma Tuhan percayakan sama kita bagaimana kita mengelola, ya. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu semua kita, ya, kita harus tahu berkat Tuhan itu harus kita salurkan dengan benar. Jadi jangan seakan-akan, ya kan, ya Tuhan sudah beri benar, tapi kita harus tahu sesuai firman Tuhan, ya kan. Ya, di kalangan kami orang-orang roti, ya. Kalau dulu kalau kita kan setiap tahun itu pergi ke luar negeri, studi banding. Mereka tuh kalau beli itu apa? Tasnya itu yang harganya 100-200 juta tuh biasa. Ya. Karena apa? Ya saling, wah, dia masa tokonya cuma segitu, ya kan? Nggak mampu, bisa mampu, saya nggak bisa. Nah, saya bilang sama istri saya, Mami nggak beli, enggak, biarin aja. Kita ini punya prinsip hidup, ya kan? Beli tas yang harga 3 Hermes itu saya udah pernah pergi, ya kan? Mau beli Hermes di Eropa tuh juga ngantri, nggak ada yang kita mau langsung ada, ya kan? Tapi isinya apa? Sama aja kan? Lipstick, ya kan? Sisir, gunting kuku, ya. Ya macam-macam baru sama. Menurut saya terlalu, bukan enggak boleh ya, boleh. Tapi saya melihat ada satu teman saya, ya kan? Dia belum waktunya pakai, dia pakai. Itu memaksakan diri, ya Tuhan juga tidak suka. Dia bilang apa? Tuhan enggak nolong saya. Saya bilang, bukan Tuhan tidak nolong, kamunya memaksa Tuhan, belum waktunya pakai tas ratusan juta, kamu pakai. Ya kan? Setelah saya tahu, tas yang mahal itu juga tidak ringan, kadang-kadang berat. Ya kemarin kami ketika pulang, saya bilang, istri saya bilang, Mami, kayaknya yang brand-branded itu sudah lewat masanya. Yang kita mau pakai apa? Tas yang paling ringan. Kalau bisa yang ukurannya satu tas itu 2 on. Ya kan? Supaya apa? Ini udah bahu ini sudah mulai tidak kuat lagi. Tangan sudah mulai, ya. Maka kemarin istri saya sempat dioperasi tangannya, sakit. Saya bilang, ya udah ketemu dokter. Dokternya bilang mau permanen atau temporary. Saya bilang kalau bisa permanen dok. Oke, saya operasikan. Ya kan? Karena apa? Mau ngangkat aja nggak kuat lagi kan. Nah, jadi kita sekarang nih hidup harus tahu. Kalau sudah waktunya kita nikmati boleh. Bukan nggak boleh kaya, boleh. Tapi jangan memaksa Tuhan, ya kan, ikuti kita. Tapi kita harus tahu bagaimana kita memanage, ya kan, hidup ini sebagai anak Tuhan. Ya. Jadi saya rasa ini sebetulnya banyak hal yang kita bisa pelajari di dalam kita berkoramdeo, ya. Setiap pagi. Karena apa? Karena di sini saya lihat berkat Tuhan itu, ya, luar biasa kalau kita hidup, ya kan, sesuai dengan firman-Nya. Ya. Hari-hari ini memang, ya, kita tahu bertumbangan para konglomerat. Ya. Di middle up itu semuanya banyak mengalami kesusahan. Kenapa? Ya kan? Mereka ruginya bukan sedikit uang. Tetapi saya lihat orang yang hidup takut akan Tuhan, ya kan, yang benar-benar mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak biarkan. Maka janji Tuhan ada perbedaan antara orang yang percaya sungguh-sungguh dengan orang yang tidak percaya. Maka di sini dikatakan di ayat ke-30 berapa? Anak cucunya akan
Orang fasik itu, tetapi anak cucunya orang fasik akan dilenyapkan. Ya, saya mau kesaksian sedikit menghadapi hari-hari ini ya, puji Tuhan ya kan. Saya hanya menyerahkan hidup sama Tuhan ya. Ya saya akui dulu masih saya mengandalkan kekuatan saya karena saya pikir saya masih kuat. Tuhan di belakang aja lah, jangan repot-repot. Tapi hari ini saya harus rubah. Ya, saya harus taruh Tuhan di haluan. Ya, karena apa? Saya bersyukur saya diizinkan ya akan mengalami satu proses Tuhan, harus terbaring di rumah sakit. Saya tahu ini adalah kasih sayang Tuhan untuk saya, dan menghadapi pandemi ini puji Tuhan ya. Ya, kami tetap ada mengalami penurunan ya dalam sisi omset dan sebagainya. Tapi Tuhan selalu adakan perbedaan orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi saya harap kepada kita semua ya kan, satu ayat lagi saya mau tambahkan ya kan, di Mazmur 37 ayat ke-24 yang berkata, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang menopang tangannya. Ya. Jadi hari-hari ini kalau kita itu hidup benar-benar takut sama Tuhan, kalau kita masih diproses Tuhan, Tuhan masih mengasihi kita, menyayangi kita, Tuhan mau kita lebih baik. Ya. Ada proses, ada. Ibu Parianti baru kemarin juga kirim roti. Ya. Ya maaf, saya bukan mengecilkan ya. Saya mau beri contoh ya. Saya lihat rotinya, oh masih ada belang-belang, ya. Itu prosesnya karena menggunakan tangan, ya. Jadi kalau mau yang bagus diproses pakai mesin, ketika roti itu mau dia sampai kalis itu akan bunyi plak 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 plak. Kenapa? Bahasa dunianya saya bilang apa? Saya suka bicara sama rekan orang roti, ya kan. Dia berteriak, aduh, tidak tahan lagi, aku diproses gitu kan. Itu proses. Kalau engkau mau jadi yang luar biasa, rotinya mengkilat, mulus, engkau diproses sampai menjerit-menjerit. Tapi disitulah ketika engkau jadi, ya kan, engkau akan menjadi satu teladan, contoh yang baik. Ya jangan takut kalau hari ini. Saya juga tadi bilang sama Ibu Ciaca, saya terus terang aja, saya angkat topi sama Ibu Cia ya. Dia bisa mengurus orang tuanya begitu luar biasa. Ya. Jadi terus terang aja, bukan satu perkara gampang hidup ini sebetulnya. Tetapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita bisa lakukan semua perkara karena apa? Pertolongan Tuhan yang memampukan kita. Ya. Jadi Bu Merianti, bukan saya menyalahkan ya. Saya memberi satu contoh karena kebetulan kemarin Ibu kirim roti gambarnya. Nah, saya lihat oh ini. Prosesnya karena menggunakan tangan tidak sama dengan mesin. Tapi kalau kita mau ya kan mau buat yang lebih bagus, yang mengkilat, shiningnya oke, ya kan? Dia punya kulit sangat tipis sehingga setiap orang melihat, tertarik. Ya, kita harus diproses. Jadi hari ini saya rasa ya tangan Tuhan tidak pernah pendek, dan pendengaran pun tidak pernah kurang tajam. Selalu tajam dia terhadap kita. Cuma bagaimana hari ini saya mengajak kita, termasuk saya juga hari ini mengintrospeksi hidup saya bagaimana. Ya, saya harus berubah karena apa? Kalau saya tidak berubah percuma saya ikut koram deo tiap hari. Ya, kita bukan di sini harus ada pendeta besar, pendeta top yang untuk mengubah kita. Tapi firman Tuhanlah yang paling mengubahkan kita. Tidak ada gunanya kita ngomong hanya, saya jemaat ini pendeta dunia. Tapi hidup kita nggak berubah. Tapi kalau kita meskipun sesama kita di sini, kita ngerti tentang firman, firman ini yang mengubahkan kita dan kita akan jadi orang-orang yang luar biasa. Ya, saya mengajak kepada pria-pria, ya mari kita sama-sama belajar tentang nilai pria. Ya, nanti saya juga mengajak istri saya bilang Mami juga harus ya kan ajak ibu-ibu di Karamdio ini bagaimana menjadi istri yang bijak. Ya.
Karena saya yakin dan percaya, begitu kita punya penolong atau kita punya suami tidak mengerti dan tidak menjadi pria sejati dan wanita bijak, hidup kita antara dunia dan neraka, surga dan neraka. Jadi luar biasa penderitaan itu, ya. Jadi suami-suami pun jangan merasa, ya kan dia di rumah, saya di luar. Jangan. Di mana ada kita, ya kan, situ Tuhan ada. Ya. Jadi terus terang aja, bukan kita tidak diberkati Tuhan, tapi karena kitanya yang memisahkan diri yang tidak mau. Ya. Saya rasa demikian, saya kembalikan kepada Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon yang sudah sampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Bahkan kalau mungkin firman Tuhan menegur kita, percayalah itu karena untuk kebaikan kita. Karena berbicara tentang tangan Tuhan, saya percaya setiap kita sesungguhnya percaya bahwa tangan Tuhan itu dahsyat, tangan Tuhan itu hebat. Tangan Tuhan itu bisa melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Bahkan perkara-perkara yang ajaib, mujizat-mujizat yang ajaib. Karena kalau kita melihat bagaimana tangan kuasa Tuhan menyertai bangsa Israel, menolong dan membela mereka, tentu kita bisa terpesona dan terkagum-kagum. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dari apa yang disampaikan oleh Ko Simon. Terkadang justru kenapa sepertinya tangan Tuhan itu nggak nyata bekerja dalam hidup kita. Karena ada dosa, karena ada kejahatan yang menghalanginya. Nah, oleh sebab itu, seperti Ko Simon bilang tadi, yuk kita belajar introspeksi diri. Kalau rasanya kok tangan Tuhan nggak tolong saya, jangan serta-merta kita menyalahkan Tuhan. Tapi coba lihat hidup kita. Apakah ada penghalang yaitu dosa? Ya kita minta ampun. Oke, anggaplah kalau berbicara tentang dosa, seperti kita enggak lah, rasanya aku nggak berbuat dosa. Nah, itu kan rasanya kita. Atau kalaupun memang kita nggak melakukan dosa. Tapi poin yang kedua yang Pak Simon tadi sampaikan itu tentang kejahatan. Nah, itu terkadang orang tidak ngerti apa itu definisi kejahatan. Nah, dipikir dia nunggu berbuat jahat, yang apa benar-benar kelihatan, oh ini jahat, baru berbuat jahat. Padahal berbuat jahat itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuaskan ego kita sendiri, bahkan dengan cara mengorbankan orang lain, itu pun sudah perbuatan jahat. Jadi contoh-contoh yang Pak Simon tadi katakan, mulai saja dengan pasangan kita. Kita ego nggak? Kita egois nggak? Atau seperti yang Pak Simon tadi contoh, kok Tuhan, kok tangan Tuhan nggak tolong? Padahal dia melakukan kejahatan. Maaf, bukan beli tas Hermenya tadi itu kejahatan, tapi karena dia memaksakan untuk kepentingan ego dia, nah itu yang jadi kejahatannya. Bukan soal belinya ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga kok ekonomi aku babak belur, loh bukan tangan Tuhan nggak tolong, tapi kamu mengelolanya salah. Nah, itulah kejahatan memenuhi ego tadi. Ya, kan betul juga seperti Pak Simon bilang tadi. Mau harga tasnya jutaan, ratusan juta, MM-an, kok isinya juga sisir, bedak, lipstik. Nah, apalagi ternyata satu hal lagi yang saya tahu, ternyata tas-tas itu cukup berat juga ya. Nah, mantap, memang mungkin kulitnya tebal. Nah, tapi itu tadilah, ya itu kan hidup adalah pilihan. Kita nggak bisa menghakimi, tetapi yuk firman itu selalu untuk saya. Nah, jadi yuk pagi hari ini kalau Tuhan ingatkan, apalagi kalau suami istri yang sampai hari ini keuangannya belum satu, segeralah bertobat, nikmatilah surga supaya rumah tanggamu nikmat. Nah, dan memang proses itu nggak enak. Kalau proses dengan tangan ya nggak terlalu berat kan bantingannya kan. Ya hasilnya ya seperti roti yang dikirim Ibu Mirianti, itu maksud Pak Simon. Tapi kalau mau mendapat hasil yang lebih, prosesnya lebih kencang lagi. Kalau mesin itu kan lebuk, letak, lepok. Nah seperti itu. Jadi tergantung respon kita. Kalau kita mau hasil yang lebih berkualitas, ya kita harus siap diproses dengan proses yang jauh lebih lagi. Seperti itu. Oke, jadi ini firman Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada kita.
percayalah bahwa tangan Tuhan itu akan tetap terulur bagi kita karena Tuhan mengasihi kita. Dan tangan Tuhan itu nggak usah diragukan karena itu terbukti. Tapi yang Tuhan ingatkan sekali lagi pagi hari ini melalui apa yang Pak Kosimon sampaikan, jangan sampai ada penghalangnya, yaitu dosa dan kejahatan kita. Kalau Tuhan ingatkan kita hari ini, ya kita bertobat supaya tangan Tuhan yang hebat itu benar-benar nyata dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita. Oke Pak Yosia, silakan. Ya, mau tambahkan sedikit Pak. Kenapa Tuhan menggunakan dalam pemazmur ini menggunakan logikanya tangan Tuhan ya. Kenapa nggak dibilang kuasa Tuhan yang menolong dia? Jadi gambaran tentang tangan Tuhan ini, kalau kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia, dibilang dia kan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Bahkan ketika dia menyelamatkan manusia, dia juga nggak pakai perintah, tapi dengan tangannya sendiri yang dipaku di kayu salib. Ya, jadi kalau kita bandingkan bagaimana kasih Tuhan, kita melihat tidak ada Tuhan selain Tuhan kita yang mau menyelamatkan manusia itu dengan tangannya sendiri. Jadi itu gambaran bagaimana luar biasanya Tuhan mengasihi kita. Ya, jadi saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Simon tadi kan memang tangan Tuhan yang menuntun kita, membentuk kita, selalu menggunakan gambaran bagaimana tangan Tuhan. Ya, nah apa yang kita lihat beberapa hari ini kan bagaimana saya salut juga dengan Gereja begitu ya. Sebenarnya kan bisa aja waktu orang tuanya sakit, kita taruh aja lah di isolasi di rumah sakit ya, tapi dia mau menghandle sendiri. Jadi saya ingat juga waktu itu, waktu istri saya positif COVID, jadi sudah jalan berapa minggu di tes PCR. Nah, kebetulan kami waktu itu 7 orang yang sakit ya. Dan istri saya dan mama saya itu isolasi di rumah tersendiri. Minggu setelah di PCR, ternyata istri saya masih positif, mama saya sudah negatif. Nah, cuman itu kan tinggalnya sekalipun satu rumah, tapi beda kamar. Jadi waktu itu kita WA call, kita lihat ternyata mama saya, karena istri saya nangis-nangis terus ya, dia kerok mama saya gitu. Mama saya kerok istri saya gitu. Jadi kita ini kan adik-beradik ada 4. Habis itu selesai kita video call, saya habis dihakimi gitu kan. Loh, kok bisa seperti ini katanya? Kamu udah negatif, kok bisa kamu biarkan gitu loh. Kok malah ngerok-ngerok istri saya yang sedang sakit begitu loh ya. Jadi ya kadang saya bicara sama mama saya, Ma, apa mama nggak tahu itu resikonya? Mama kan sudah negatif, kenapa harus kerok terus nurut gitu loh? Kan beresiko gitu loh. Ya mama saya bilang, nggak apa-apa kok, mama nggak apa-apa. Aduh, saya bilang, kadang orang tua kayak mana ya? Apa dia nggak takut? Takut itu berbahaya begitu ya. Nah, ya itu yang memang saya bilang memang kita kalau menolong kadang ada risiko yang harus kita tanggung. Nah, kemarin kita ada Pak Sagala sini ya, saya boleh iniin sedikit begini. Kadang dengan orang yang kita kasihi, kan kebetulan ceritanya anak Pak Sagala ini kan mau kuliah, ya. Tetapi izin dulu ya Pak Sagala ya. Jadi sudah berapa kali ikut tes di Jambi gitu ya. Nah, tapi sepertinya hasilnya nggak ada. Saya bilang begini, Pak, gimana kalau Bapak sama Ibu ambil waktu, Bapak antar dia gitu loh, daftar ulang pendaftaran di sana, temanin dia selama dia ujian. Memang kita harus bayar. Berbeda loh Pak, saya bilang, waktu saya mau kuliah ditemenin sama orang tua perhatikan saya, sama tidak itu berbeda. Jadi saya ingat juga waktu mama saya ngantar abang saya, dia harus ngurus visa ke Jerman, nggak ditolak. Jadi mama saya pagi-pagi sudah di kedutaan gitu loh, ngurusin visanya begitu ya. Nah itu agak berbeda ya, ketika kita maju sendiri dengan orang tua yang dengan tangannya menolong kita,
kasihnya, ya itu luar biasa sekali. Ya, jadi memang gambaran Tuhan dibilang tangan Tuhan itu berbeda dengan kuasa Tuhan ya. Kalau kuasa Tuhan kan main perintah-perintah saja begitu ya. Tapi kalau bicara dengan tangan Tuhan, pasti Tuhan sendiri yang menolong kita. Ya, nah dikatakan juga tangan Tuhan kan tidak kurang panjang. Ya, makanya dibilang aku tetap mencari dengan tetap berpegang pada titah-titahmu. Ya, makanya kita pun harus kita harus mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Kita harus minta, kan dibilang juga firman Tuhan juga kita harus meminta. Kenapa? Karena firman Tuhan juga bilang kalau kita minta, kalau orang Bapak duniawi aja, kalau kita minta roti tidak dikasih batu, terus kalau minta ikan dikasih ular, ya demikian juga Bapak kita yang di surgawi kan. Kalau orang dunia aja bisa mengasihi, maka Bapak kita yang di surga tidak melebihi Bapak kita yang di surga. Ya mungkin itu Pak gambaran bagaimana dikatakan inilah tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan sendiri yang menyelamatkan manusia, sendiri yang mati tangannya yang ditakut kayu salib. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Yosia ya. Sebuah pencerahan bagi setiap kita. Kenapa tuh ayat ini memakai kata tangan, bukan bicara tentang bukan memakai kata kuasa. Ya, saya setuju dengan apa yang Pak Yosia katakan. Karena tangan Tuhan itu ternyata bukan hanya bicara tentang kuasa Tuhan, tapi bicara tentang tangan Tuhan itu berarti juga berbicara tentang kasih Tuhan, touching, sentuhan, yang Tuhan mau benar-benar lakukan secara pribadi, personal. Jadi dalam pencerahan yang kita terima dari apa yang Pak Yosia sampaikan ya, kan memang seperti Pak Yosia bilang, kalau hanya bicara menolong kan Tuhan tinggal ngomong, berfirman, selesai, itu kuasa Tuhan bisa nyata, selesai. Tapi bicara tangan Tuhan, itu ternyata bukan cuma bicara tentang kuasa Tuhan, tapi di dalamnya ada unsur kasih Tuhan. Karena secara personal Tuhan mau menyentuh hidup kita, Tuhan mau menjamah hidup kita dengan tangannya, dengan kasihnya. Wow. Oke, jadi Bapak Ibu kita dapatkan sebuah pencerahan ya. Percaya bahwa tangan Tuhan itu yang akan menolong kita. Kalau kuasa Tuhan kan Tuhan tinggal ngomong, jadilah sembuh, selesai. Tapi Tuhan ngomong, dia jamah, itu artinya personal Bapak Ibu. Dengan kasih. Nah kita bersyukur, kita punya Tuhan yang seperti itu. Jadi apapun yang sedang kau alami hari ini, percayalah sekali lagi tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolongmu. Artinya Tuhan bisa menyatakan kuasanya dan Tuhan tetap menyatakan kasihnya. Secara personal sekali lagi, Tuhan mau menyentuh hidupmu pagi hari ini. Oke, saya pikir itu yang harus kita terima kebenaran firman Tuhan hari ini dan kita renungkan. Boleh tambahkan sedikit ya? Oke, silakan. Iya. Jadi memang tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tapi begini, pada saat kita sekarang belum merasakan sesuatu yang sungguh sangat membahagiakan dalam hidup kita, mungkin kita masih bergumul dengan pergumulan-pergumulan, dengan sakit, dengan persoalan dalam hidup kita masing-masing. Saya baca dalam firman Tuhan Mazmur 43 ayat yang kelima. Di situ mengatakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi saya ingin menyampaikan tentang sikap hati kita. Pada saat kita masih diproses, ya, mungkin prosesnya lembut, mungkin prosesnya keras, ya, saya menaruhkan dalam hati saya sikap hati yang menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Kalau tadi Pak Simon mengatakan tentang roti ya, dunia
perrotian itu. Saya berterima kasih dikoreksi roti itu. Tapi saya juga ingin menyampaikan kenapa saya rotinya kurang bagus kan gitu. Memang saya nggak pakai mesin toh, saya pakai tangan di campur-campur aja gitu pakai tangan, juga nggak lama-lama, kemudian dibiarin ya, di proofing, terus nanti diulen-ulen lagi sedikit gitu, udah gitu dibiarin lagi seperti itu. Maka memang ya nggak bisa bagus, tapi bagi saya cukup gitu. Karena yang seperti itu pun bagi saya sudah cukuplah gitu. Maka saya ingin menyampaikan kalau orang-orang kita ini kan berbeda-beda ya. Ada yang ya bisa ada yang diberikan yang lebih, ada yang diberikan yang kurang gitu. Ada bahasa Jawa itu begini, nerimo ing pandung. Jadi menerima segala apa yang Tuhan berikan bagi kita. Tadinya kita berontak, kok gitu. Tapi sudah lama, sudah ini, ya tetap kita berusaha, ya, tapi kita menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nggak mungkin semua orang sama. Tapi ya memang hidup kita, kalau orang melihat kok nggak enak gitu ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan izinkan itu supaya kita terus berharap kepada pertolongan Tuhan. Itu. Terima kasih, Puji. Oke, terima kasih. Jadi, kalaupun Tuhan terus memproses hidup kita, percayalah tangan kuasa Tuhan itu bicara tentang kuasa dan juga bicara tentang kasih. Tuhan akan memproses hidup kita sesuai dengan kapasitas kita untuk hal yang terakhirnya adalah untuk kebaikan kita. Karena sekali lagi bicara tentang tangan Tuhan, itu bicara tentang tangan kuasa dan tangan kasih. Oke, silakan Hengki. Terima kasih pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita. Cayuyun, silakan. Tunggu dulu. Kedua dulu. Ini di unmute. Oh ya. Cek. Ada ya suaranya kok. Halo? Ada suaranya? Ada. Oke. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul walaupun secara online. Kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun Tuhan. Walaupun kami berjumpa melalui Zoom Tuhan ataupun doa yang seperti dulu, kuasa-Mu tetap nyata Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau kumpulkan setiap kami bisa bangun pagi Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami pagi hari ini Tuhan mau bawa dalam doa Tuhan, biar Engkau mendengar dan mengabulkan setiap doa-doa kami pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk biarlah Tuhan memberkati dan meneguhkan Tuhan setiap hasil SBMPTN Michelle VS, Michelle A dan Angel ya Tuhan. Kami bawa Tuhan supaya hasil tes mereka Tuhan mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan. Tuhan akan berkati Tuhan, akan melancarkan setiap urusan apapun yang mereka sedang kerjakan hari ini Tuhan, hari-hari ini. Tuhan juga berkati orang tua mereka, semua keluarga mereka. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk
saudara kami Buyung Christian Tuhan yang bekerja di maskapai penerbangan Tuhan. Kau juga bukakan jalan Tuhan untuk dia bisa bekerja kembali sesuai dengan bidangnya ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berikan kekuatan yang baru setiap hari Tuhan buat saudara kami ini Tuhan. Dia selalu mengandalkan Engkau di dalam hidupnya Tuhan. Engkau berkati seluruh keluarga besarnya. Kami bersyukur Tuhan, Kau ampuni juga Tuhan setiap dosa-dosa pelanggaran saudara kami ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat mamanya Cici Cia Tuhan dan juga papanya Tuhan agar Engkau pulihkan, Kau sembuhkan Tuhan dengan kuasa darah Yesus supaya ada kesembuhan terjadi Tuhan bagi papa dan mamanya Cici Cia ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus kuasa kesembuhan terjadi Tuhan. Tuhan juga berikan kesabaran Tuhan, ketekunan buat Cece ini Tuhan untuk bisa Tuhan merawat dan membantu orang tuanya di masa-masa mereka sakit. Tuhan berikan kekuatan buat Cece Tuhan, agar selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami Yonatan Tuhan. Tuhan kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dan kesusahan dalam hatinya, tapi kami bawa Tuhan saudara kami Yonatan ini dalam doa agar ada sukacita, ada ucapan syukur dan selalu ada di dalam hatinya kepadamu Tuhan. Karena saudara kami Yonatan Tuhan bisa melihat betapa Tuhan sangat mengasihi dia. Dia bisa bersyukur Tuhan setiap hari akan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Kami berdoa juga buat Agus dan Clara Tuhan. Tuhan kami berdoa buat mereka Tuhan yang sedang sakit di bagian paru-parunya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah anak domba. Kami percaya Tuhan, Kau pulihkan keluarga ini Tuhan, pulihkan suami istri ini, dan juga Tuhan berikan kesehatan juga buat anak-anaknya Tuhan, buat mamahnya Tuhan, buat orang tua dan buat keluarga besar mereka, juga usaha pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan juga berkati. Kami berdoa juga Tuhan buat Albert yang saat ini ada di rumah sakit, Tuhan juga berikan kesembuhan, Tuhan pulihkan Tuhan. Kami percaya melalui obat-obat yang dia minum, kuasa kesembuhan Tuhan Yesus Kristus dinyatakan. Kami bersyukur pagi hari ini, kami percaya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Yudi ya Tuhan yang saat ini ada batu ginjal. Biarlah kami berdoa, kami hancurkan setiap batu yang ada di ginjal ya Tuhan. Dan batu itu boleh keluar ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami serahkan Pak Yudi ke bawah tangan kuasa-Mu. Biarlah kesembuhan-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan juga berkati istri dan juga anak-anak Pak Yudi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat Fari, adik dari Tio ya Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan, Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus sembuhkan Tuhan. Maupun penciumannya yang hilang, pilek, batuknya Tuhan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu ya Bapa, kami percaya kesembuhan telah kami terima ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Andri ya Tuhan, suami dari Lita ya Bapa. Biarlah Tuhan terus membuka hatinya Tuhan yang akan menerima Engkau Tuhan satu-satunya di dalam hidupnya ya Bapa, dan juga memberikan dirinya untuk dibaptis ya Tuhan. Terima kasih, kami terus membawa bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Curahkan kemuliaan-Mu, kasih-Mu yang besar terus ada di atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari demi hari Tuhan, perekonomian atas bangsa ini akan lebih baik ya Tuhan. Dari sektor perkebunan, pertanian, bahkan sektor perindustrian ya Tuhan. Tuhan bangkitkan kembali ya Tuhan, perekonomian bangsa ini ya Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang makmur dan sejahtera ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat keamanan atas bangsa ini. Biarlah
orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa ini Tuhan, kami halau jauh-jauh Tuhan. Dan juga setiap teroris Tuhan yang berkeinginan ingin memecah belahkan bangsa ini Tuhan. Biarlah kami berdoa Tuhan, kami melembutkan hati mereka ya Bapa. Biarlah mereka juga terus akan hidup di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya, kami selalu berharap kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah pelindungan-Mu terus ada Tuhan pada orang-orang yang ada di bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga setiap mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan setiap mereka yang terpapar COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakilnya, staf menteri, dan juga jajaran sampai ke daerah ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap pemerintahan kami Tuhan. Biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Mirianti, silakan tutup dalam doa, Bu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, bahwa tangan-Mu sendirilah yang akan menolong kami di dalam pergumulan hidup kami masing-masing. Terima kasih untuk kami yang telah hadir dalam Koram Deo pagi ini. Tuhan, biarlah Engkau menyertai dan tangan-Mu menolong di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, baik itu ibu rumah tangga maupun kami yang harus bekerja. Tuhan, kami percaya tangan-Mu selalu merengkuh kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus tetap ada pada kami saat ini, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat Terima kasih semua. beraktivitas, dan Tuhan memberkati. Dari